Oke, video akhir tahun nih ya. Iya. Kita akhiri tahun ini 2024 dengan belajar istilah bisnis nih Jis. Ya. Biar nanti di tahun 2025 pengetahuan kita soal istilah-istilah bisnis ini makin kaya nih. Ya. Ada istilah apa Jis? Ada istilah namanya net worth. Net worth. Ya, net worth. Oke, apa nih? Nah, itu bahasa Indonesianya kekayaan bersih. Kekayaan bersih. Kekayaan bersih. Bukan omset ya istilah apa ya? Bukan omset, tapi ini harta yang dimiliki aja oleh orang. Ya bersih kayak gitu ya. Bersihnya berapa? Karena Iya. sekarang kan di sosial media zamannya flexing tuh. Iya. Ya, nah kita jangan kagum begitu aja karena belum tentu sekaya itu orang ini sebenarnya. Harus kita belajar dari pengalaman kemarin ya. Banyak yang flexing, ketangkap gitu. Ya, atau dia investasi bodong gitu. Ternyata itu bukan kekayaan bersih gitu kan. Ya. Nah, si net worth ini atau kekayaan bersih ini adalah aset yang dia punya, ditambah income, terus penghasilan semua lah, dihitung semua lah. Penghasilan ditambah aset yang dia miliki, dikurangi pengeluaran dia, dikurangi hutang-hutang dia. Nah itu adalah net worth atau kekayaan bersih. Kalau aku sih sederhananya jadi kayak aset dia ditambah tabungan tanpa hutang. Ya. Gitu ya, saldo yang ada di ATM kayak gitu ya, secara cash misalkan gitu ya. Ya. Dan nggak ada hutangnya gitulah. Ya, tapi hutang yang lagi berjalan juga ini kan harus dihitung. Hutangnya nih berapa? Kamu punya hutang berapa nih? Oh gitu. Iya. Nah si kekayaan bersih ini adalah di mana kita tidak punya hutang gitu. Ya gitu ya, maksudnya. Gitu hitung-hitungannya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya hutang sekarang, ya udah kekayaan teman-teman yang kalian punya dikurangi hutang itu. Ya ibaratnya kalau ada hutang berarti perlu ada proses pengurangan, pengkalian, pembagian mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi kayak misalkan aku contohin punya aset, rumah, motor, mobil kayak gitu ya. Punya milik pribadi. Ditambah tabungan cash atau tabungan atau cash gitu ya yang ada di ATM atau kita pegang langsung gitu ya. Itu adalah bersih. Itu adalah bersih. Ya, tanpa hutang tuh ya. Ya, dalam kondisi tanpa hutang. Hutang. Nah, kalau misalkan teman-teman punya hutang ya teman-teman bayar dulu hutangnya. Anggaplah teman-teman bayar dulu hutangnya tuh. Iya. Kira-kira teman-teman punya kekayaan berapa gitu. Oke. Nah, karena banget di sosial media ya yang mungkin rumahnya bagus misalkan. Gedong tinggi. Terus mobilnya Alphard atau bisa jadi mobil yang mewah-mewah gitu ya. Tapi kita kan gak tahu hutang dia berapa nih. Iya. Bisa jadi dia hutang ke bank bisa miliaran mungkin. Benar gitu. sih. Makanya kita jangan gampang kagum lah saat flexing ini. Bisa jadi lebih kayak kita gitu. Iya. Kita nggak punya utang, ya cukuplah ada rumah kecil misalkan gitu ya. Ya. Kemudian ada ya motor meskipun belum punya mobil misalkan gitu ya. Ya. Tapi udah lunas semua gitu. Misalkan kayak perumahan misalkan kayak gitu ukuran ya 72 misalkan gitu ya. Udah milik pribadi tanpa hutang gitu. Ya udah lunas. Punya motor kayak gitu ya. Benar. Terus punya uang cash kayak gitu. Uang cash. Gak punya hutang sama sekali. Ya. Berarti kita lah yang lebih kaya. Kaya daripada yang flexing itu. Oke. Nah sebagai pengusaha nih, nah net worth ini sering dibicarakan nih. Sering ada di majalah-majalah tuh kayak misalkan orang terkaya tahun 24 misalkan. Elon Musk punya berapa triliun. Nah itu kan aset dia dikurangi dengan hutang dia. Nah tapi aset ini saham masuk tuh ke dalam aset. Tapi kan saham geraknya ini per detik ya. Iya. Sehingga apa ya? Kalau menurut saya sih berita-berita orang terkaya itu agak kurang real lah. Ya karena per detik ya kalau saham ya dimasukin ke dalam aset kekayaannya gitu. Iya, per detik harga saham berubah gitu. Iya. Dan dia bisa jadi tiba-tiba kaya, tiba-tiba
miskin gitu. Iya iya, sempat sih yang waktu itu yang Elon Musk tuh kehilangan berapa triliun gitu. Ya, Kayak gitu kan. pas zaman Covid ya. Heeh. Itu kan dia nggak ngapa-ngapain tapi kehilangan triliunan gitu. Iya. Agak kurang inilah kalau menurut saya berita-berita orang terkaya di dunia misalnya atau di Indonesia, mereka kan memasukkan saham tuh, kepemilikan saham ke dalam networknya. Nah itu menurut saya kurang pas aja lah. Ya kalau pada saat hari ini misalkan tanggal 31 semuanya dimasukin mungkin oke, per tanggal 31 Desember gitu ya. Ya, jadi terkaya mungkin. Tapi besoknya bisa jadi urutan ketiga Iya, gitu. iya. Karena ya tadi ya kalau saham ya fluktuatifnya cepat ya. Ya, dan bisa jadi orang ini kayak Tom Lembong tuh ada tuh. Tom Lembong juga dia gak punya cash banyak, cuman puluhan juta tapi di saham tuh banyak gitu Sahamnya uangnya. ya. Sehingga nggak seperti yang kita bayangkan tuh kekayaannya tuh nggak ada bentuknya gitu, nggak ada wujudnya. Benar. Ya kalau buat orang awam kayak kita kan ngelihatnya bangunan fisiknya, rumahnya misalkan kayak gitu ya, tanahnya, terus kendaraannya gitu kan. Ya adapun digital tabungannya berapa nih yang cashnya gitu. Kalau orang awam kayak kita kan, kamu punya cashnya berapa nih? Ya kalau kayak tabungan, kayak meskipun di ATM kan kita masih bisa ngebayangin ya, oh tinggal ada ambil, di bank, ada di bank gitu. Benar. Kan? Kalau di bentuknya saham kan harus nyairin dulu, itu kan nggak langsung cair, bisa nunggu beberapa hari itu. Iya. Nah sebagai pebisnis itu kita sering menggunakan kata net worth itu, biasanya ngebahas orang-orang kaya. Iya. Di kalangan kita misalkan lagi ngobrol sama teman-teman UMKM nih ya, net worth-nya si Pak ini gokil ya misalnya kayak gitu ya. Kapan nih kita bisa ini, ayo kerjasama nih, bisnis kita kerjasama misalnya biar kaya kayak dia. Ya, atau misalkan ngebahas orang kaya di dunia, ngebahas para pengusaha di dunia, di nasional gitu ya. Itu pasti keluar tuh, dia mah networknya berapa misalkan. Iya. Suka tuh apa tuh majalah Bus ya? Ya. Ngeluarin 30 pebisnis muda ASEAN misalkan. Ya, misalkan gitu. Nah. Jadi pelengkap obrolan lah gitu. Nah tapi selain untuk ngobrol ya, istilah ini juga sebenarnya penting untuk diri sendiri gitu. Kita harus tahu kekayaan bersih kita berapa nih. Oke. Tujuannya untuk apa? Ya biar finansial kita bagus gitu. Jadi kita introspeksi lah. Introspeksi, ternyata kekayaan saya sedikit dari. Iya, jangan-jangan ketika kita hitung-hitung kita kaget nih. Kok gedean hutangnya ya? Ya, sering terjadi itu. Daripada harta bersihnya ya. Kayak gitu. Rumah misalkan 1M misalnya gede kan, 1 miliar misalkan rumah kayak gitu. Kemudian ada mobil Pajero misalkan kayak gitu. Udah 1 miliar 600 juta tuh misalkan sama Pajero ya. Motor dan lain sebagainya. Total harta kita itu ada 2 miliar. Ya pas kita cek total. Hutang kita nih 15 miliar. Ini pernah dialami oleh Abu Rizal Bakri. Oke. Dia dalam ada seminar ya. Dia ngomong di tahun berapa saya tuh lebih miskin dari kalian katanya gitu. Karena hutang saya lebih banyak daripada aset saya. Dia bilang gitu. Oke. Sehingga kalau dilihat dari kekayaan bersih, saya lebih miskin dari kalian gitu. Dia bilang gitu. Iya. Kayak tadi kan misalkan dia punya total harta bersihnya 2 miliar. Ya. Hutangnya 15 miliar. Ya. Kalau misalkan hutangnya kekayaannya ini harus membayar hutangnya, minus. Dia masih minus 13 miliar. Ah, itu benar. Kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi miskin banget tuh. Benar. Kalau misalkan kayak contoh tadi kayak Abu Rizal Bakri mungkin skemanya mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu, tapi ya semiskin-miskinnya Abu Rizal Bakri kita tetap melihatnya dia punya mobil, dia punya rumah mewah. Iya. Ya gitu, tapi secara laporan keuangan nih dia minus gitu. Benar. Gitu. Jadi
kalau misalkan sama kita jangan sampai kita tuh kayak gitu ya. Nah, jangan sampai kita kayak gitu. Dan kalau kita tahu misalkan net worth kita berapa nih, kita bakal jadi menahan diri nih. Wah, gak bisa nih kekayaan bersih saya terlalu sedikit misalkan, atau kok kekayaan saya minus misalkan. Sehingga akhirnya menahan diri, mencoba melunasi hutangnya dulu gitu. Jadi di situ ada muncul rencana keuangan lah. Kita gimana caranya kekayaan bersih kita naik atau berubah positif lah. Iya. Idealnya sih ya net worth kita itu lebih besar dari hutang ya. Iya. Idealnya ya. Idealnya ya kita nggak punya hutang gitu aja. Cuman biasanya pebisnis tuh kadang-kadang sulit, Jis. Nah, pebisnis memang kalau nggak hutang ke bank, hutang ke orang, ke investor lah gitu ya. Walaupun mungkin kalau di UMKM mungkin sebutannya bukan investor lah ya, ya pemodal aja gitu. Iya. Kalau nggak hutang ke bank, hutang ke orang gitu, udah gitu. Iya. Dan apa ya, ya realitanya kan seperti itu ya. Ya. Tapi karena realitanya seperti itu, idealnya adalah tetap harta bersih kita, net worth kita harus lebih besar dari hutang. Benar. Idealnya seperti itu ya. Iya. Oke. Juga tuh pebisnis yang operasionalnya ngambil dulu barang tuh. Itu kan hutang tuh. Oh hutang, iya benar hutang itu tuh ya. Ngambil dulu barang deh. 200 juta misalkan. Jualan baju dijualin dulu sama dia, baru nanti dibayarin gitu. Benar. Dan yang sering macet-macet yang kayak gitu. Ketika barangnya lakunya lambat, misalkan melambat. Ya, gitu lambat, sedangkan orang ini butuh makan, akhirnya uang modalnya kan dipakai makan dulu gitu. Iya sih. Dipakai buat bayar karyawan dulu, gitu ya. Sedangkan barangnya masih numpuk nih di gudang gitu. Benar. Belum keluar. Jadi kan ya itu kebanyakan kayak gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Terutama pebisnis yang generasi boomer mungkin ya. Iya. Itu ya kalau gak hutang tuh gak bisnis gitu. Iya, soalnya kalau ngobrolin ya net worth sama teman-teman pebisnis yang udah agak-agak senior, ya. Itu polanya kayak gitu tuh. Iya, benar. Oh begitu ya, oh begini ya, oh tapi pas ini utangnya gede gitu. Iya. Padahal kalau dirasa-rasa ya berbisnis tanpa utang sepertinya lebih bagus gitu, lebih menyenangkan lah gitu. Termasuk di kebun ini juga kan kita tanpa hutang ya lancar-lancar aja, tidak ada maksudnya tidak ada tekanan atau stres berlebihan gitu ya. Iya, benar. Nggak dikejar setoran lah ya. Iya, nggak dikejar setoran. Sehingga apa ya, kita pun jadi lebih leluasa lah dalam bertindak gitu. Iya. Ya tadi sih ya kalau contohnya kayak pedagang baju tuh misalkan ambil barang dulu tuh ya. Ya itu banyak yang kayak gitu baju, tuh. Terus apalagi Jus yang biasanya ngambil barang dulu tuh? Wah hampir semua. Bahkan karena dari pabriknya skemanya udah kayak gitu. Gitu, iya. Contoh misalkan Indofood. Indofood ngeluarin misalkan minyak bimoli, terus tepung. Nah dari si PT Indofood ini kan distributornya lah. Dari distributor Indofood ini ke warung-warung biasa itu, ke warung warung Madura lah. Itu tempo. Bener sih. Nih Pak, bayarnya tempo itu. Bahkan dari pabriknya pun menjual sudah sengaja ditempokan gitu. Ya udah kamu nggak ada modal nih buat bayar langsung. Ya. Ya udah tempo aja gitu ya. Tempo aja, bayarnya minggu depan. Tapi kalau yang sembako lah, kalau sembako ini seminggu kemudian datang, itu laku nggak laku harus dibayar semua. Bukan yang dia cuman bayar yang lakunya aja, bukan gitu. Tapi bayarnya tempo, tapi harus lunasnya gitu. Iya. Ya beratnya misalkan warung Madura, warung Kuningan ini selama 1 minggu itu ya ngejualin dulu barangnya gitu. Ngejualin dulu barangnya. Entah itu misalkan laku semua atau laku sebagian, ibaratnya ya laku modalnya doang lah kayak gitu ya. Jadi minimal laku modalnya dulu, sisanya baru tuh yang untung-untungnya mereka tinggal ngejualin lagi gitu ya. Itu skema dari pabriknya pun gitu, sehingga ya gimana lagi gitu. Iya sih. Kalau
mau cash juga ya bisa-bisa aja, tinggal bayar cash. Tapi memang dari pabriknya juga nawarin kayak gitu. Iya, kalau nggak ada modal buat cash, ya bisa bayar tempo, Iya. bertempo gitu ya. Dan ya itu sih ya jadi solusi juga sih buat pedagang-pedagang itu sih. Dan tapi jatuhnya jadi hutang semua Iya, pebisnis cuman ini. jadinya hutang sih gitu Iya. ya. Dan cara ini diikutin oleh pebisnis lain. Contoh konveksi. Terus gak tahu nih kalau barang elektronik Tempo juga. Iya. Cuman ya kalau tadi idealnya adalah aset kita tetap harus lebih besar dari hutangnya. Ya. Oke, boleh lah karena realitanya udah kayak gitu. Oke lah hutang misalnya. Ya. Tapi usahakan aset kita net worth kita gitu ya. Itu lebih besar daripada hutangnya gitu ya. Ya, benar. Oke. Itu ya, itu berarti kuncinya tuh di situ tuh. Biar tetap ada ya tenang pikiran lagi misalnya. Tenang gitu ya. pikiran, benar. Minimal kalau tadi kan hutang yang berjalan lah, hutang operasional lah, hutang barang. Minimal barangnya tuh ada. Minimal barangnya Nah, ada. jadi misalkan kita ngambil 10 juta ke PT Indofood, misalkan tepung segala macem, baru laku 5 juta. Kita kan tetap nobokin tuh, bayar 10 juta ke Indofood. Nah tapi barangnya senilai 5 juta harus ada tuh di toko kita gitu. Iya. Minimal gitu, sehingga kita bisa dijual lagi nih. Seenggaknya barangnya ada gitu Seenggaknya barangnya ada setidaknya. Benar. Karena ada juga yang uangnya hilang, uangnya hilang. Kacaunya di situ sih. Ya. Nah itu ya teman-teman ya, net worth tuh kekayaan bersih kita kayak gitu. Dan istilah tersebut juga mengingatkan kita supaya ya ketika kita bisnis gitu ya, aset kita, harta bersih kita harus lebih besar daripada hutang kayak gitu ya. Kalau terpaksa harus berhutang misalnya gitu ya. Gitu, biar jadi pengingat lah istilah-istilah tersebut kayak gitu ya. Oke Yes, ada lagi terkait dengan net worth ini? Udah, itu aja. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman nih Jis pengen nambah aset nih. Berupa desain misalkan gitu ya. Bisa. Karena desain juga termasuk dalam aset nih. Yang bisa menambah net worth kita. Benar. Menambah kekayaan kita ya. Desain itu kan belinya sekali. Dipakai berkali-kali sampai puluhan tahun gitu ya. Nah, buat teman-teman mau bikin logo, bikin desain kemasan, bikin desain menu-menu, bikin brosur, spanduk dan lain-lain, teman-teman bisa order ke Kebun Desain. Benar. Ya. Langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Selain itu kita juga bisa membantu teman-teman daftar merek. Iya ya. betul. Daftar merek secara resmi ke DJKI. Terus kita juga bisa membantu daftar NIB, terus bikin PT perorangan bisa juga. Itu sama, langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Nah itu ya, mudah-mudahan net worth kita di tahun 2025 makin banyak. Ya, amin. Amin, kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.